Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan studi kasus biokimia, kasus D, yaitu obesitas. Dengan anggota kelompok, Kesha Amabil Yahya, 246130012, Nabila Nur Azkia, 246130013, Kanza Cassandra Nur Fadila, 246130021, Liza Dewatul Muslimah, 246130024. Kasus D, obesitas, yaitu seorang wanita berusia 40 tahun dengan tinggi 155 cm atau 5 kaki 1 inci dan berat 188 pounds atau 85 kg datang untuk konsultasi ke dokter mengeluh sering pusing dan mati rasa di kakinya. Dia terlalu khawatir dengan berat badannya. Pinggangnya berukuran 41 inci atau 104 cm dan pinggulnya berukuran 39 inci atau 99 cm. Anak tunggalnya berusia 15 tahun, saudara perempuan, dan kedua orang tuanya memiliki kelebihan berat badan. Pasien ingat bahwa dia telah mengalami obesitas panjang masa anak-anak dan remajanya. Selama 6 tahun terakhir, dia telah menjalani 7 diet berbeda selama 2 minggu hingga 3 bulan. Kehilangan 5 hingga 25 pound atau 2-11 kg setelah menghitungkan setiap diet, berat badannya kembali menjadi 185 pounds atau 84 kg hingga 190 pounds atau 86 kg. Selama pemeriksaan fisik rutin, pasien diketahui menderita hipertensi dengan tekanan darah 200/120, tetapi tidak ada kelainan yang terdeteksi pada pemeriksaan dada, SSP, dan abdomen. Pasien diminta untuk kembali ke klinik seminggu kemudian dalam keadaan puasa, dan selama waktu tersebut, sampel darah diambil. Biokimia darah menunjukkan hiperglikemia saat puasa, hiperinsulinemia, dislipidemia, dan intoleransi glukosa. Nah, apa itu obesitas? Obesitas adalah gangguan medis yang ditandai oleh adanya penimbunan lemak dalam tubuh sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Penyebab obesitas bersifat multifaktoral, yaitu dari adanya hubungan antara faktor biologis, psikologis, faktor sosial, atau lingkungan. Obesitas sangat erat kaitannya dengan peningkatan kejadian dislipidemia, hipertensi, dan resistensi insulin yang dikenal dengan sindrom metabolik. Itu sindrom metabolik dan apakah pasien memenuhi kriteria untuk itu? Kumpulan dari beberapa faktor yang mendasari seseorang yang beresiko mengalami penyakit tidak menular atau PTM dikenal sebagai sindrom metabolik. Ini dapat ditunjukkan dengan lingkar perut berlebihan yang menunjukkan kelebihan lemak dalam perut, tekanan dalam perut, trigliserida tinggi, rendahnya kadar lipoprotein tinggi atau HDL, dan resistensi insulin yang ditunjukkan dengan peningkatan glukosa darah. Menurut data International Diabetes Federation atau IDF tahun 2018, prevalensi sindrom metabolik di Indonesia adalah 23,34%, laki-laki memiliki resiko 26,6% dibandingkan dengan perempuan 21,4%. Menurut penelitian Prihaning Tias, 45,8% remaja berusia 13-16 tahun mengalami sindrom metabolik. Remaja yang memiliki kemungkinan besar mengalami penyakit kardiovaskular, aterosklerotik, diabetes mellitus, resistensi insulin, dan komplikasi vaskular lainnya seperti penyakit cerebrovaskular akan berbahaya bagi kesehatan mereka. Menurut Elshary, sindrom metabolik utamanya disebabkan oleh resistensi insulin dan inflamasi kronis tingkat rendah yang dipicu oleh obesitas, terutama lemak visceral. Hal ini mengganggu metabolisme glukosa dan lipid serta meningkatkan tekanan darah. Dampak klinis sindrom metabolik ini meningkatkan risiko pada penyakit jantung koroner, stroke iskemik, diabetes tipe 2, dan disfungsi endotel serta pembuluh darah. Adapun cara pencegahannya dengan diet sehat rendah gula dan lemah jenuh, aktivitas fisik rutin, menjaga berat badan, kontrol tekanan darah atau gula darah. Kriteria NCEP ATP3 dapat digunakan untuk menentukan sindrom metabolik. Seseorang dengan kemungkinan besar memenuhi 3 dari 5 kriteria yang mendasari sindrom metabolik. Yang pertama ada obesitas sentral, di mana laki-laki harus memiliki lingkar perut 90 cm, sedangkan perempuan 80 cm. Kedua, pada tekanan darah harus lebih dari 130 mmHg. Untuk kadar trigliserida harus lebih dari 110 mg per desiliter. Untuk kolesterol HDL harus lebih dari 40 mg per desiliter. Dan glukosa darah puasa harus lebih dari 110 mg desiliter. Nah, pada kriteria pasien tersebut, berdasarkan kriteria NCEP ATP3, pasien tersebut masuk dalam kriteria sindrom metabolik. Pertama, pada kriteria obesitas sentral, yang dimana pada pasien memiliki lingkar pinggang 104 cm, sehingga masuk dalam kriteria. Pada kriteria yang kedua, tekanan darah pada pasien, yaitu 200/120 mmHg, sehingga memenuhi kriteria pada NCEP ATP3. Dan yang terakhir, pada gangguan glukosa, yaitu hiperinsulinemia dan intoleransi. Berdasarkan kriteria BMI WHO, kurang dari 18,5 itu kurus, 18,5 sampai 24,9 itu berat badan normal, 25 sampai 29,9 itu kelebihan berat badan, 30 sampai 34,9 itu obesitas kelas 1, 35 sampai 39,9 itu obesitas kelas 2, dan lebih dari 40 itu obesitas kelas 2. Cara mengurangi risiko komplikasi sindrom metabolik bisa dengan perubahan pola hidup. Yang pertama, dengan meningkatkan aktivitas atau latihan fisik. Latihan yang berkesinambungan dengan interval dan berirama bertahap sesuai kemampuan fisik sehingga kemampuan kardiorespirasi meningkat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan fisik dan penurunan berat badan terbukti mampu meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Latihan fisik juga dapat meningkatkan aktivitas enzim lipolisis dan meningkatkan kadar HDL serta menurunkan kadar trigliserida. Yang kedua, dengan cara diet rendah garam, rendah lemak jenuh, dan kaya sayur atau buah, sehingga dapat menurunkan berat badan.
Dietary Approaches to Stop Hypertension atau bisa disebut DASH merupakan salah satu contoh diet rendah garam dan kaya sayur atau buah berserat. DASH mengandung lemak jenuh yang kecil dan rendah kolesterol. Kandungan potasium dan kalsiumnya lebih tinggi. Dengan kadar total sodium 2,4 gram per hari merupakan salah satu alternatif. Yang ketiga, dengan cara kontrol tekanan darah. Mengendalikan tekanan darah secara efektif bisa menurunkan risiko terjadinya komplikasi tersebut dan memperlambat perkembangan sindrom metabolik menjadi penyakit kronis. Yang keempat, dengan cara memperbaiki resistensi insulin. Menghindari makanan cepat saji yang tinggi lemak dan glukosa yang akan merangsang inflamasi dan akan menimbulkan resistensi insulin. Yang kelima, dengan menurunkan TG atau triglycerida dan menaikkan HDL atau High Density Lipoprotein.